Baik, kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita dengan judul Apa Kabar Teman. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tidak sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami ingin serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dan dengan Tuhan menyertai dan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, dan nantinya kami persilakan adik-adik bisa duduk bersama-sama untuk mendengarkan ceritanya. Kita akan lantunkan pujian kita dengan judul Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, salam
Senang boleh bertemu dengan adik-adik sekalian, walaupun kita masih beribadahnya di rumah masing-masing, tapi saya percaya adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, sebelum kakak cerita, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dalam setiap waktu Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya Engkau memberkati kami yang menyampaikan firman Tuhan, menceritakan kabar baik kepada anak-anak ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak juga Tuhan untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami aman bersama Tuhan. Kami sukacita karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Di mana kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 13 ini? Kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Lama. Ayo, mari kita sama-sama membacanya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Amin. Adik-adik yang manis, saya percaya adik-adik semuanya masih mengikuti cerita kita hari ini ya. Nah, kepada siapa Nabi Elia berbicara tadi? Buatlah untukku sepotong roti dan berikan kepadaku, baru engkau buat untukmu dan untuk anakmu. Ya, kepada seorang ibu, ya, seorang janda yang ada di Sarpat. Adik-adik, walaupun keadaan pada waktu itu musim kering dan orang-orang semua banyak kekurangan makanan, tetapi ibu ini dengan sukacita memberi dan mau melaksanakan apa yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi Elia. Dia mau memberi, ya adik-adik. Ayo kita dengarkan ceritanya dari awal. Kenapa ada kekeringan di negeri Israel saat itu? Nah, pada waktu itu Raja Israel berkuasa bernama Ahab. Ya, Raja Ahab ini menikah dengan perempuan yang bernama Isabel. Isabel ini berasal dari bangsa lain. Ya. Nah, ketika Isabel menikah dengan Raja Ahab, dia membawa patung-patung berhala untuk disembah. Dan banyak nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel ini. Sebab itu Tuhan memutuskan untuk tidak mendatangkan hujan di tanah Israel. Tuhan menyuruh Nabi Elia berbicara kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Lalu pergilah Nabi Elia mendatangi Raja Ahab dan berkata kepada Raja, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel yang jahat. Jika tidak, Tuhan tidak akan menurunkan hujan di tahun-tahun ini." Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Ahab tidak menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Ia membiarkan Isabel berbuat jahat. Kemudian
beberapa lama hujan tidak ada di Israel. Tidak ada hujan sama sekali. Datanglah musim yang sangat kering. Ya. Adik-adik, lalu Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari kejaran tentara-tentara suruhan Ratu Isabel ini. Karena Ratu Isabel sangat marah ya, ingin membunuh Nabi Elia. Tetapi Tuhan memelihara Nabi Elia. Ketika dia di padang gurun dekat sungai Kerit, Tuhan menyertai Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi dia makan roti dan daging. Dan Elia minum di sungai Kerit. Tetapi beberapa lama sungai Kerit itu mengering. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke daerah Sidon, yaitu daerah di Sarpat. Setelah itu Nabi Elia sampai ke Sarpat, dia merasa lelah dan sangat capek sekali karena perjalanannya begitu jauh ya. Dimana saat itu musim kering, dia sangat lapar dan haus. Nah, ketika dia sampai di Sarpat, dia melihat seorang ibu mencari ranting-ranting kayu. Lalu dia berkata, "Bolehkah aku minta sedikit roti dan air untuk kuminum?" Jawab perempuan itu kepada Nabi Elia, "Aku tidak punya roti. Aku hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Itu makanan terakhir kami. Dan setelah itu aku tidak tahu lagi harus berbuat apa." Tetapi Nabi Elia berkata, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu sepotong roti bundar kepadaku dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat untukmu dan untuk anakmu." Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa mengambil suatu pelajaran tentang memberi. Walaupun dalam kekurangannya, janda miskin tadi mau berbagi dan percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Walaupun ia berkekurangan, ia tetap mau membagi dan percaya Tuhan akan memelihara mereka. Ayo adik-adik, mulai dari sekarang kita belajar untuk memberi dengan sukacita ya. Walaupun dengan sedikit yang kita miliki, kita boleh membaginya bagi teman-teman kita yang berkekurangan. Atau juga kita jangan pelit dengan saudara-saudara kita yang di rumah. Jangan kita tidak mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang di rumah juga, adik kita, kakak kita ya, adik-adik. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa syafaat bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Nanti setelah akhir dari doa syafaat kita ini, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan, walaupun di masa sulit-sulit seperti sekarang ini, kami masih tetap boleh beribadah bersama anak-anak Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan melingkupi kami. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Berkatilah mereka. Biarlah dari sejak kecil mereka Tuhan, mereka mencari Engkau selalu senantiasa. Mereka rindu datang kepada Tuhan. Mereka dengan semangat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua mereka. Tuhan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Tuhan memelihara mereka. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kami percaya dalam perlindungan tetap ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus
walaupun di masa-masa pandemi COVID ini, kami percaya perlindungan Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati anak-anak walaupun juga masih belajar dari sekolah, dari jarak jauh, tapi kami percaya Engkau memelihara mereka ya Tuhan. Melindungi mereka dari sakit penyakit, melindungi mereka dari segala mara bahaya. Iya Tuhan Yesus, jauhkanlah kiranya kami dari orang-orang yang berbuat kepada anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka anak-anak yang baik ya Allah. Kami percaya Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai. Baik, sekarang tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan cara adik-adik boleh memasukkan uangnya ke dalam amplop, kemudian amplopnya diserahkan ke pastori gereja Hapakat atau ke kantor majelis jemaat kita Ayah Kasongan. Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu kita akhiri, kembali ke undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kita dengan judul Berkatnya Seperti Sungai. Adik-adik di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk minggu depan, ibadah kita akan dilayani oleh kakak-kakak pos SAM Kalawang. Sebelum kita mengibadah kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas permintaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian ibadah hingga menuju akhir ibadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami tetap bersyukur karena Engkau Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera musnah karena berkat-Mu yang melimpah. Dan selalu menyertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.